go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Nur Alim, Ade Maulidiyah dan Risalatul Muawanah akan membawakan materi tentang aliran filsafat pendidikan, yaitu diantaranya aliran perennialisme dan esensialisme. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu aliran pendidikan, yaitu aliran perennialisme. Dari secara etimologis, nah perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapatkan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin, yaitu perennis, dan kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris, yang diartikan, yang berarti kekal atau selama-lamanya atau abadi. Sedangkan pengertian isme, tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Nah, dalam Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English, perennialisme diartikan sebagai lasting for every long time, yang berarti abadi atau kekal. Esensi kepercayaan filsafat perennialisme berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Ciri-ciri aliran filsafat perennialisme. Yang pertama yaitu memberikan jalan menuju pencapaian kepada yang absolut melalui pendekatan mistik, yaitu melalui intelek yang lebih tinggi. Intelek yang lebih tinggi dalam memahami secara langsung tentang Tuhan. Yang kedua, berusaha menjelaskan adanya sumber dari segala yang ada, being from being. Bahwa segala yang wujud ini sesungguhnya bersifat relatif. Ia tidak lebih sebagai jejak kreasi atau cerminan dari Dia yang esensi mahiyah dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat perennial berusaha mengungkapkan apa yang disebut wahyu batiniyah, agama asli, hikmah khalidah, kebenaran abadi. Kemudian yang terakhir, filsafat perennial memperhatikan kaitan antara seluruh eksistensi yang ada di alam semesta ini dengan realitas mutlak. Landasan filosofis perennialisme. Sebagaimana pada perkembangan pemikiran filsafat perennialisme umumnya, dasar pemikiran filsafat perennialisme ini pun terlihat dari keyakinan ontologis mereka tentang manusia dan alam. Aliran ini memandang bahwa hakikat manusia pada umumnya sebagai makhluk rasional yang akan selalu sama bagi setiap manusia dimanapun dan sampai kapanpun dalam pengembangan historisitasnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya aliran perennialisme yaitu pemahaman mengenai kekekalan. Ada beberapa tokoh yang mengembangkan aliran ini. Yang pertama yaitu Plato. Ia merupakan seorang filsuf idealis yang menganggap bahwa dunia ide merupakan dunia kenyataan. Pokok pikiran Plato mengenai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yaitu didasari oleh hukum universal yang bersifat abadi dan sempurna. Yang kedua yaitu Aristoteles. Ia menganggap bahwa pembinaan kebiasaan merupakan dasar pendidikan manusia, terutama dalam pembinaan kedisiplinan dan moral. Menurutnya, tujuan pendidikan yaitu untuk kebahagiaan. Untuk mencapainya, maka harus ditingkatkan aspek jasmani, emosi, dan intelek dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan kapasitas yang ada agar menjadi aktualitas yang aktif dan nyata. Tingkat aktif di sini tergantung pada kesadaran di setiap individu.
Yang keempat yaitu Augustinus Deco. Ia menganggap bahwasannya agama merupakan kemampuan alamiah yang dimiliki manusia untuk mencapai kesejatian. Menurutnya, agama merupakan syarat mutlak untuk menjadi manusia dan menjadi seorang filsuf sejati. Yang terakhir yaitu Sayyid Hussein Nasr. Ia berpendapat bahwasanya aliran perennialisme merupakan pengetahuan yang akan ada dan bersifat universal. Artinya, pengetahuan ini akan ada di setiap zaman, di setiap tempat karena prinsipnya yang universal. Selanjutnya yaitu mengenai pandangan aliran perennialisme terhadap pendidikan. Dalam buku karya Assegaf tahun 2011, halaman 194 sampai 195, dalam hal membantu pendidikan, perennialisme memandang bahwasanya tujuan pendidikan yaitu untuk siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran yang ada. Untuk mencapainya, maka harus dikembangkan aspek jasmani dan disiplin mental. Tujuan tersebut terurai dalam format kurikulum yang terpusat pada materi dan mengutamakan disiplin bahasa, sejarah, humaniora, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai aliran esensialisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensialisme terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, dasar, atau inti yang ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat perlu atau sangat berpengaruh. Dengan demikian, esensialisme yaitu hakikat yang ingin dikembalikan pada kebenaran yang seharusnya. Dengan kata lain, aliran ini merupakan aliran pendidikan yang ingin dikembalikan pada kebudayaan-kebudayaan yang telah mengunggulkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Ciri-ciri aliran esensialisme dalam penilaiannya yaitu bersifat fleksibel. Adapun ciri-ciri aliran esensialisme menurut William C. yaitu pertama, minat-minat yang sering muncul dari upaya-upaya awal pembelajaran yang menarik perhatian, bukan dari dorongan diri sendiri. Yang kedua, pengawasan kebiasaan atau pembimbingan orang dewasa itu harus dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, disiplin atau pengendalian disiplin diri itu harus dijadikan sebagai tujuan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, aliran esensialisme ini menawarkan teori yang kokoh dan kuat. Landasan filosofis esensialisme. Esensialisme berupa gerakan memprotes pemikiran progresivisme Sanullah 2015, bukan sebagai filsafat yang bangunannya berdiri sendiri. Oleh karena itu, aliran ini tidak memiliki landasan tunggal. Amiruddin 2018. Esensialisme lahir dari idealisme dan realisme. Alice Chogan dan Hoyt 1981. Kedua akar pikiran ini bersifat elektif. Muhammad Anwar 2015. Kedua aliran tidak menyatu, tetap mempertahankan karakter masing-masing dan berperan sebagai pendukung konsep esensialisme. Realisme bersifat fisik, sedangkan idealisme bersifat spiritual. Harisah 2018. Tokoh-tokoh esensialisme. Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Johann Amos Comenius 1592 sampai 1670. John Locke 1632 sampai 1704. Johann Heinrich Pestalozzi 1746 sampai 1827. Johann Friedrich Froebel 1782 sampai 1852. Johann Friedrich Herbert 1776 sampai 1841, dan yang terakhir William 1835 sampai 1909. Pandangan esensialisme terhadap pendidikan.
Berdasarkan beberapa pandangan para tokoh aliran filsafat esensialisme tersebut, dipahami bahwa esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai yang terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman awal peradaban umat manusia. Kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang telah teruji oleh zaman, kondisi, dan sejarah kebudayaan. Demikian ialah esensial yang mampu pula pengembangan hari ini dan masa depan umat manusia. Kesimpulan, semakin berkembangnya pemikiran para ahli filsafat mengenai pendidikan Islam, khususnya menimbulkan adanya dorongan untuk lebih memberikan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bermunculan aliran-aliran pendidikan Islam di masa modern yang masih bersifat tradisional, yaitu aliran perennialisme dan esensialisme. Kedua aliran ini menjadi rujukan pendidikan untuk proses pembelajaran khususnya mengenai agama Islam. Aliran perennialisme sendiri yaitu paham kekekalan, di mana paham merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan, memberikan jalan menuju pencapaian kepada yang absolut melalui pendekatan mistik, yaitu melalui intelek yang lebih tinggi dan dalam memahami secara langsung tentang Tuhan. Landasan pemikiran filsafat perennialisme ini pun terlihat dari kekayaan ontologis mereka tentang manusia dan alam. Sedangkan aliran esensialisme adalah pemikiran yang dikembalikan kepada dasar yang sebenarnya. Cirinya, esensialisme lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Landasan dari filsafat esensialisme memandang bahwa manusia memiliki dua unsur utama, yaitu fisik dan spiritual. Namun sebenarnya esensialisme sendiri tidak memiliki landasan tunggal. Tokoh dalam aliran ini, Desiderius, John Amos, John Locke, John Heinrich, John Frederick, Johann, dan William. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.